Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pagi ini. Tapi kali ini saya berada di lokasi Kemah Bet Shalom, di mana di sini tempat di mana panti jompo orang-orang tua yang kita kasihi ditampung di tempat ini. Lalu bersama dengan kami saat ini tidak begitu tidak begitu heran ya. Dan mungkin semua sudah kenal orang anak muda kita yang ganteng, Abang Nathanael. Shalom Inang. Ya, gimana kabarnya Bang? Baik, puji Tuhan Inang. Kita bincang-bincang ya? Boleh Inang? Boleh, oke. Ini Abang ini adalah Ketua Naposobung ya Bang? Iya, dari betul. Dari HKBP Selipi. HKBP Selipi. Periode berapa Bang? Saya periode 2021, sekarang berarti 2021 sampai 2024 Inang. Mungkin nanti direvisi lah ya. Iya. Ya, kita akan bincang-bincang tentang firman Tuhan hari ini. Khususnya bagaimana anak muda ya. Iya Inang. Ya, namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Firman Tuhan pagi ini tertulis dalam Amsal 18 ayat 15. Saya akan bacakan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian firman Tuhan. Nah, topik kita ini berbicara tentang hati, pikiran, dan keseimbangan nih Bang Nael. Iya, lalu di dalam firman Tuhan tadi sangat jelas sekali bahwa hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Bagaimana ini menurut Bang Nael sebagai anak muda? Apakah pikiran perasaan itu perlu bersinergi atau bagaimana? Sebagai layaknya kita manusia Inang, saya rasa pasti pikiran dan juga perkataan Inang pasti selalu ada punya korelasi di dalamnya. Sehingga menurut saya sebagai anak muda, tentunya anak muda selalu mengandalkan itu di dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Tanpa saya sadari sebagai saya anak muda, karena saya mempunyai indera itu yang diberikan oleh Tuhan, seringkali saya senantiasa selalu hanya mengandalkan itu Inang. Sehingga jarang ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan kami sebagai anak muda mencari atau mempertimbangkan hal lain, karena kami merasa bahwasannya pikiran dan perkataan yang kami sampaikan ya hanya kekuatan kami yang bisa melakukan itu. Sehingga pikiran yang kami ciptakan lalu kami sampaikan, kami rasa tidak harus ada pertimbangan lain. Di situ sih Inang, kalau saya merasa anak muda, tentunya saya sebagai contoh atau saya memberikan pengalaman saya gitu. Seringkali terkadang mungkin itu juga salah ya Inang. Cuman saya merasa pikiran dan perkataan itu seringkali ya pasti ada hubungannya dan punya kaitan gitu. Walaupun pada prakteknya suka tidak bersinergi ya. Iya, benar. Karena emosi biasa anak muda ya. Padahal Amsal itu memberikan pengajaran tentang yang bijaksana ya kan. Betul. Artinya Tuhan itu memberikan hati berpengertian ya, supaya pikiran kita bisa dikendalikan ya. Betul. Pengetahuan kita bisa dipengarikan sehingga kita punya pikiran yang bijak. Ya kan, seperti itu. Tapi memang kadangkala keseimbangan antara hati dan pikiran diperlukan, penilaiannya agak bias ya kan. Iya, bias. Jadi mana sih lebih penting, pikiran atau hati, kan begitu ya kan. Kalau dia hanya hati saja ya itu juga kurang tepat juga ya. Oleh karena itu kita itu diajak untuk bukan kita harus mengandalkan pikiran juga, bukan harus mengandalkan hati juga ya kan, bukankah begitu? Iya, betul. Jadi dalam kehidupan anak muda lah ya, hal-hal contoh apa sih yang suka kita lebih mengandalkan pikiran daripada hati? Hati itu erat kaitannya dengan perasaan Nina. Iya. Seringkali apa yang kita terima lewat perasaan dulu, kita pikirkan, lalu
terucap dengan respon apa yang keluar dari mulut kita. Sehingga seringkali mungkin banyak pandangan orang ataupun saya sebagai anak muda generasi Z mungkin Gen Z. Gen Z. Jadi betul. Seringkali apa yang kami rasa kami pikirkan lalu langsung kami utarakan, sehingga idealnya kalau misalkan mungkin di zaman Inang atau mungkin Inang sebagai orang tua di sini punya banyak pertimbangan sebelum memberikan pernyataan atau memberikan suatu statement dari apa yang diterima lewat perasaan atau hati tersebut. Tapi kalau kami anak muda, kami memikir hanya idealisnya, Inang. Kalau saya punya pengalaman atau mungkin pengalaman saya mungkin dibilang tidak baik lah, Inang ya. Jadi apa yang kami rasakan kami terima di dalam hati, lalu kami pikirkan dengan mungkin ada sedikit emosi yang harus diutarakan. Lalu itu keluar. Penilaiannya kami jarang untuk mempertimbangkan resiko baik buruknya, rugi tidaknya, sehingga apa yang kami rasa tidak nyaman ya kami utarakan tidak nyaman. Apa yang membuat kami bahagia kadang juga tidak meresapi apa yang orang lain sedang sedih atau sedang seperti apa, kami tidak bisa memilah. Sehingga itu sih yang saya rasa tantangan saya sebagai anak muda, Gen Z terutama. Jadi apa yang kami terima, kami resapi lalu hanya keluar begitu saja tanpa ada pertimbangan. Misalkan contohnya Inang berdoa kepada Tuhan, serah ke diri, atau misalkan bertanya kepada orang tua tentang apa yang harus kami sampaikan. Begitu sih. Itu sih yang mungkin aku di sini mewakili sedikit dari anak muda. Jadi kami merasa bahwasannya apa yang kami terima, kami pikirkan, memang kami pikirkan juga, tapi mungkin penyampaiannya terkadang belum ada pertimbangan yang betul. Ya, seperti yang dikatakan oleh ada pakar teolog yang bernama Wisber, dia katakan bahaya bergantung terlalu pada pemahaman sendiri. Ya, tanpa memperhatikan kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau memperhatikan kehendak Tuhan itu, kalau Amsal katakan itu yang berpengetahuan orang yang takut akan Tuhan, bijak ya. Inilah yang harus kita perhatikan ya. Pikiran dan perasaan perlu bersinergi ya. Melalui penebusan dalam Yesus ya, kita dapat mengkolaborasikan pikiran dan perasaan. Nah, ini artinya menjadi perilaku yang konstruktif, yang membangun ya. Jadi seperti yang pengalaman generasi Z, lebih sering dia mengutamakan pikirannya ya kan. Nah, oleh karena itu marilah kita memohon pertolongan Tuhan ya, agar hati, pikiran dan perasaan kita selalu bersinergi dalam keseimbangan yang Tuhan beri. Apalah pesannya terakhir buat dari tentang pikiran dan perasaan? Seruan kepada anak muda. Oke, pesannya begini Nang. Dari ayat ini mungkin saya belajar melalui anak muda, representasi anak muda generasi Z. Pikiran dan perasaan itu memang selaras, pasti. Tapi jangan andalkan apa yang menjadi kekuatan kita sendiri dalam mengolah apa yang kita rasa, tapi juga libatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil lewat perkataan yang kita ucapkan. Jadi saya rasa banyak faktor yang memang harus kita libatkan di dalam pengelolaan pikiran dan hati, sehingga pada nantinya apa yang menjadi perbuatan kita, apa yang menjadi perkataan kita, Inang, mungkin setidaknya jauh lebih baik ketika kita libatkan Tuhan di situ. Mungkin kurang lebih seperti itu sih Inang yang saya dalami dalam ayat ini. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk perbincangan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.